Iya. Salam semuanya. Tuhan, kali ini kita masih bisa berkumpul ya pada hari ini ya. Iya bener Juan, udah seminggu, puji Tuhan. Udah seminggu kali ini, walaupun masih online. Iya nih bener nih ya, walaupun kita dalam keadaan karantina, masih online, tapi kita masih diberikan hari ini ya, karena 1 atau 2 hari yang kita lewati itu sebenarnya bukan karena kekuatan kita ya pastinya, yang pasti karena kemurahan Tuhan ya, benar. Nah, oh iya bagi yang belum buka kamera, tolong dibuka dong. Ini juga untuk Iya nih di buat absen ya, tolong buka dong kameranya teman-teman semua. Udah ada yang buka kamera tuh. Oh iya. Untuk siapa nih? Untuk si Aldo Johannes, tolong dibuka kameranya, boleh. Ya, yang bagi buka kamera ya, terima kasih ya teman-teman. Aldo, Eben, Nadrin, Rachel, kita siapa? Ya, terima kasih udah buka kamera. Tapi ini sembari kita nunggu buka kamera, yuk persiapkan yuk Alkitab atau apa untuk beribadah ya. Nah, ini. Ayo, Maria, William, Aldo Johannes, Eben, Samuel, kita, ayo buka kameranya. Teman-teman pelajar CD juga buka kameranya, ini buat absen juga loh. Ayo. Iya, buat absen. Yaudah yuk, nyanyi yuk. Nyanyi. Oh iya. Oke. Oh iya, sambil nunggu yang Ya, belum bawa kamera, mari kita kita angkat pujian Tuhan dengan Yesus. menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Sambil tepuk tangan boleh atau sambil goyang boleh lah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Yesus baik, untuk selamanya Tuhan Yesus baik. Oke teman-teman, setelah kita menyanyikan lagu tadi, banyak kita selama seminggu ini kita telah melewati banyak momen-momen dalam hidup kita, baik itu sukacita maupun duka cita. Tetapi walaupun begitu, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, ada baiknya kita menyerahkan semua hati kita dengan melakukan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Tadi kita sudah melakukan saat teduh ya teman-teman. Nah sekarang mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan 3. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, selamat bagiku, padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Tapi ku menantikannya sampai harinya tiba dan fajar mereka. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Oke teman-teman, jadi kita telah melakukan pembukaan untuk ibadah. Dan sebelum kita akan mendengarkan hukum Tuhan, ada baiknya kita akan mengangkat satu pujian dengan bernyanyi buku ND 755 ayat 1 dan 3, Haposan Ho Tuhan. Haposan ho Tuhan, holongmu, dilas niro hati ki asakpe, asiniro ami nampam lainanmu, osi palua ngodingan pe, haposan hot Tuhan, haposan hot Tuhan, dan naman sohot asini roha, nasanari kodi haudi parade, tunggalani asik goisude. Dirade hodorga menamanoto, ditogu hodoal digalaki, maras piroa marpangirimo, jala margo alabasangi, haposan ho Tuhan, haposan ho Tuhan, dang naman sohot asini roha, nasanari kodiau di parade, tunggalani asin goisude. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang kedua beserta artinya. Titah kedua.
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya teman-teman, tadi kita sudah mendengar hukum Tuhan ya. Sudah seminggu kita sudah berbuat dosa terhadap teman-teman kita, terhadap orang tua kita, bahkan terhadap Tuhan dengan melukai hatinya. Nah, sebelum kita mengakui dosa-dosa kita, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 sampai 2, Tuhanku bila hati kawanku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan atas pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Oke teman-teman, jadi kita sudah mengakui dosa kita selama seminggu ini. Tapi setelah kita mengakui dosa pada seminggu ini, kita harus yakin akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, karena Tuhan itu Maha Pengampun. Oke teman-teman, jadi sebelum kita akan mendengarkan epistel pada minggu ini, marilah kita mengangkat satu pujian dengan bernyanyi buku ND 754 ayat 1 dan 3, Goklas Niroha. Goklas Niroha doa Dingolukon Goklas Niroha doa Totong Niroha po Mauliate Goklas Niroha Maringan nolongi Tuhan Dia Mauliate Goklas Niroha Firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis pada kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, membuka ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memulihkan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah yang membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara-saudara, kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menanggapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita.
Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan epistel pada minggu ini. Nah, sebelum kita mengakui iman kepercayaan kita, marilah kita bernyanyi Engkaulah Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita mendengarkan pengumuman. Oke teman-teman, jadi itu tadi kita melihat kesaksian pujian dari Ruth Boru Dolai dan Angie Boru Dolai. Terima kasih ya atas kesaksian pujiannya. Memang ya kalau Tuhan udah ngasih talenta buat kita, pasti ya luar biasa ya buat kita ya semua. Dan juga, oh ya kita akan mendengarkan pengumuman ya teman-teman untuk minggu ini ya. Yang pertama untuk pelayanan yang orang-orang yang melakukan pelayanan itu ada Nah ya, untuk yang melayani kita pada minggu ini ada Inang siapa nih? Inang Pendeta Kartini 9. Ada Amang Pendeta David Raja Kukuk yang nanti akan membawa firman. Nah, habis itu untuk liturgis itu Sintua Kartini Boru Sembiring. Nah, untuk MC di samping saya ada Juan Bongga Nenggolan dan diri saya sendiri Timotius Matuasitorus. Nah, untuk pianis di sini ada Kalidia Boru Sinaga di bagian keyboardnya. Nah,
Untuk di bagian koordinator ada Kak Trides baru manulang nih. Oke. Nah, untuk multimedia ada siapa nih? Ada Colin Sagala, Bang Tony Sitompul dan si Kak Albert Sitompul. Oke, dan juga selanjutnya sama kita hari ini kan Oh iya, untuk yang ingin mengirim persembahan bisa dititipkan ke orang tuanya ya melalui bisa langsung diantar ke gereja atau bisa melalui dari rekening Bank Mandiri yang sudah tertera di layar Anda. Atas nama gereja nomor rekeningnya adalah 006/0088008440 atas nama Gereja KBP Jatiwaringin. Nah, untuk yang berulang tahun ya, kami ucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun pada bulan ini. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, kesehatan selalu, dan ingat, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk yang sakit di rumah, atau yang sedang melakukan isolasi mandiri, tetap semangat, jangan patah semangatnya. Karena ingat, Tuhan selalu menyertai kita di mana saja dan sampai kapan saja. Nah, bagi yang ingin melayani sebagai MC atau pemusik bisa hubungi kakak pendamping remaja atau seksi remaja. Terus untuk kebakul bulanan ini ditiadakan dan akan kembali di minggu ketiga bulan Mei. Ada lagi ya? Dan juga untuk bagi remaja yang sekarang menduduki kelas 9 SMP dan juga kelas 12 SMA, tetap semangat ya teman-teman dalam mempersiapkannya, tetap tekun dan juga tetap berdoa. Ingat Tuhan bahwa Tuhan tuh selalu menyertai kita ya teman-teman. Dan juga bagi remaja yang sekarang ini lagi belajar CD, tetap setia ya menghadiri ibadah remaja. Kita harus tetap setia dalam beribadah kepada Tuhan. Dan juga untuk memang untuk semua remaja ya tetap setia mengikuti ibadah untuk seterusnya. Demikian pengumuman pada minggu ini. Oke teman-teman, jadi kita akan mendengarkan khotbah ya pada minggu ini. Tapi sebelum kita mendengarkan khotbah, kita harus menyiapkan hati kita dan diri kita dengan menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita dalam minggu ini tertulis dalam Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai ayat 5. Mazmur 106 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam satu ibadah minggu, sebelum ibadah dimulai, petugas multimedianya bertanya kepada pendetanya, "Amang pendeta, apa tema untuk minggu hari ini?" Lalu si pendeta menjawab, "Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya." Lalu si multimedia bertanya lagi, "Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, itu aja?" Lalu si pendeta menjawab, "Ya, itu aja." Lalu datang si multimedia, dia memastikan lagi, "Jadi kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya itu aja Mang Pendeta ya?" "Ya," kata pendeta. Ketika mulai memasuki ibadah, si pendeta belum sadar dengan apa yang ditulis oleh si multimedia tersebut. Dan ketika dia berkhotbah, dia membaca tema yang dituliskan oleh multimedia itu. Dia bacalah di situ, "Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, itu aja." Si pendeta sempat marah dalam hatinya, kenapa ada itu ajanya? Harusnya itu enggak ada. Lalu dia menatap ke si multimedia. Si multimedia ini merasa tidak bersalah. Orang dia sudah memastikan. Lalu kembali pendeta itu membaca, "Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, itu aja." Semakin dia meresapi kata-kata itu, semakin dia sadar ternyata kalimat itu benar. Kalimat itu benar bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya itu aja cukup untuk kita. Jadi kita tidak perlu mengharapkan yang lain, kita tidak perlu mengharapkan yang kita anggap itu penting bagi kita. Mungkin saja menurut Tuhan itu tidak penting bagi kita. Mungkin apalagi anak-anak remaja sekarang, banyak harapan-harapan, banyak keinginan-keinginan dalam perjalanan di masa-masa pertumbuhan sekarang ini. Mungkin kita menginginkan gadget yang terbaru, mungkin kita dibelikan sepatu yang baru, mungkin kita pengen dibelikan baju yang baru, dan mungkin kita juga menginginkan liburan nanti kita sudah bisa jalan-jalan. Itu mungkin keinginan-keinginan kita. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya,
itu aja cukup untuk kita. Karena sesungguhnya tanpa kasih setia Tuhan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, semuanya akan menjadi sia-sia. Menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, itu yang terbaik dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Menjadi anak remaja, menjadi anak-anak Tuhan, nikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupanmu. Kasih setia Tuhan ini diberikan secara cuma-cuma. Kasih setia Tuhan ini tidak memandang bagaimana latar belakang kita, bagaimana masa lalu kita, bagaimana kondisi ekonomi kita, bagaimana kondisi kesehatan kita. Tapi ingat, buat saudara-saudaraku, ingatlah, kasih setia Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma. Kasih setia Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma dalam kondisi apapun dan bagaimanapun kau saat ini. Mungkin ketika kita mengharapkan kebaikan orang, mungkin ketika kita mengharapkan kasih setia orang lain, mungkin dia akan mengatakan, apa yang bisa saya banggakan darimu? Apa yang bisa saya jadikan sebagai pegangan supaya saya memberikan perhatian, kasih sayang kepadamu? Mungkin manusia akan mengatakan seperti itu. Mungkin ketika kita meminta pertolongan, tiba-tiba orang yang mau menolong kita ini kita tahu, kita ini banyak melakukan kesalahan, kita ini banyak melakukan pelanggaran. Mungkin dia akan berpikir untuk memberikan pertolongan kepada kita. Bagaimana mungkin saya menolong ini? Dia aja orangnya nakal, dia aja orangnya tidak bertanggung jawab. Saya tidak akan memberikan pertolongan kepada dia. Mungkin itu kalau manusia. Tapi kalau bagi Tuhan kita itu, dalam situasi berdosa sekalipun, dia memberikan kebaikan kepada kita. Dalam situasi sesulit apapun, dalam situasi dirimu tidak berharga sekalipun, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Ketika kecil kita menyanyikan, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Kita menyanyikan seperti itu. Memang baik, lagu itu baik. Kasih ibu kepada anak-anaknya tak terhingga sepanjang masa. Itu benar, tapi ingat, bagai sang surya menyinari dunia. Ingat, diibaratkan bagai sang surya. Surya, cahaya matahari bisa tertutup oleh awan. Cahaya matahari bisa tertutup, bisa dikalahkan oleh malam hari. Artinya masih ada batasan, masih ada sesuatu yang bisa menutupi kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Tapi lihat Tuhan kita itu tidak tertutupi apapun. Bahkan kita kembali mengingat bagaimana Adam dan Hawa ketika mereka melakukan dosa. Adam dan Hawa yang sudah melakukan pelanggaran sekalipun, wujud nyata cinta kasih Tuhan, wujud nyata kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan membuatkan pakaian kepada mereka untuk menutupi badan mereka yang dalam keadaan tanpa pakaian. Artinya saudara-saudara sekalian, Tuhan itu memberikan wujud nyata. Dia itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi ketika kita berdosa sekalipun Tuhan masih memberikan pengampunan kepada kita. Ketika kita melakukan pelanggaran seberat apapun, Tuhan masih membuka pintu pertobatan kepada saudara-saudari sekalian. Ini kesempatan yang baik bagi kita. Ini kesempatan yang luar biasa sebagai anak-anak remaja. Ingat, Tuhanmu, Tuhan kita itu, Tuhan Yesus itu, Dia memiliki kasih setia untuk selama-lamanya, tanpa bisa dihambat, tanpa bisa dibatasi, tanpa bisa dibatalkan oleh apapun. Jadi kita itu jangan pernah menganggap bahwa selalu minder, aku amang orang yang berdosa amang, aku orang yang miskin, aku orang yang tidak mempunyai keahlian, saya tidak mempunyai talenta, saya orang yang bodoh, saya orang yang punya keterbatasan, saya mempunyai, saya adalah orang yang cacat. Di hadapan Tuhan itu semuanya tidak berarti. Cinta kasih setianya diberikan kepadamu. Saudara-saudari sekalian, remaja HKBP Jatiwaringin,
Melalui khotbah ini saya juga mau mengajak kita semua untuk menjadi orang-orang yang menikmati kasih setia Tuhan di dunia ini. Kadang-kadang kita ini mendengarkan supaya menikmati kasih setia Tuhan itu hanya di sorga. Kadang-kadang saya kurang setuju dengan itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau bisa kita di dunia ini menikmati kasih setia Tuhan, kenapa menunggu di sorga? Kalau bisa dunia ini kita jadikan seperti sorga, kenapa kita harus menunggu kita di sorga dulu? Semuanya sekarang orang berlomba-lomba dengan dalil-dalil mereka, dengan pemahaman-pemahaman mereka, sorga-sorga. Sehingga kadang-kadang lupa kita masih di dunia. Jadi teman-teman remaja, saudara-saudara sekalian, ingat ya, kamu masih di dunia. Jadi di dunia itu, kita itu harus mempersiapkan bagaimana dunia ini menjadi rasa sorga. Dunia ini menjadi seperti sorga yang kita harapkan itu. Kalau kita menjadi agen-agen sorga, saya katakan di sini kita bisa jatuh ke dalam konsep pemahaman untuk menghakimi orang lain. Kalau kamu memposisikan dirimu menjadi agen sorga, ingat, kau akan menghakimi agen sorga yang lain. Ya, jadi kita itu bukan agen sorga, tapi bagaimana kita itu menciptakan dunia ini menjadi seperti sorga. Jadi jangan kita itu menghabiskan hari-hari kita memikirkan sorga, tapi habiskanlah hari-harimu bagaimana kamu menjadikan dunia ini menjadi seperti sorga. Kalian masih remaja, masih banyak hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan kalian supaya dunia kita ini tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi hal rasis, tidak ada lagi bully, tidak ada lagi hal-hal yang menghina, tapi mari kita jadikan dunia kita ini tempat bagi semua orang. Tempat orang yang mempunyai keterbatasan, orang yang kaum-kaum difabel, orang-orang yang termarginalkan selama ini. Itulah pekerjaan kalian nantinya. Jadi anak-anak remaja ini persiapkan dirimu sekarang, bagaimana kamu anak-anak remaja bisa nanti menjadikan dunia yang akan kita tempati ini penuh dengan kedamaian dan cinta kasih. Bayangkan, di dunia sekarang ini kita melihat menghirup udara aja kita sudah takut kadang-kadang. Ya kan? Karena banyak polusi. Berarti anak-anak remaja belajarlah sekarang untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kita mau mandi di Danau Toba pun sekarang sudah berpikir takut gatal-gatal. Iya kan? Di mana-mana sekarang terjadi banjir. Oleh karena itu mari kita menjaga kelestarian lingkungan hidup. Itu tugas tanggung jawab kita. Anak remaja terpanggil untuk itu. Bagaimana anak-anak remaja itu bisa berbuat sesuatu yang terbaik untuk bumi kita ini, untuk dunia ini. Itu tugas kita. Jadi kita jangan langsung melihat kita itu nanti di sorga, kita masih di bumi. Sedangkan Tuhan mengatakan cinta kasihnya diberikan ke bumi ini, masa kita pergi dari bumi ini? Ya, jadi anak-anak remaja, lihatlah, jadikan dunia ini menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian bagimu. Jangan ada lagi pertengkaran, jangan lagi ada permusuhan, jangan lagi ada caci maki, jangan lagi ada di antara kita saling membuli, menyebarkan berita-berita yang enggak benar, mendukakan hati Tuhan. Tapi kita harus menjadi orang-orang pembawa damai dan cinta kasih di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, di ayat 4 dikatakan, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umatmu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Ini menandakan, ini menunjukkan bahwa kita orang yang rapuh, kita orang yang sakit, kita orang yang lemah, kita membutuhkan pertolongan. Ya, coba bayangkan, ketika kita dalam situasi sekarang ini, kita menelepon ke rumah sakit, halo dokter, datang dulu ke rumahku, aku sakit. Pasti biayanya lebih mahal. Iya kan? Pasti biayanya lebih mahal. Halo tolong dong, kami takut ke rumah sakit, kami mau swab, kami mau PCR, ke rumahku aja bisa datang nggak? Datang, tapi lebih mahal. Bayangkan, orang yang sakitlah membutuhkan dokter. Orang yang sakitlah membutuhkan obat. Ketika ayat 4 ini kita baca, ingatlah aku Tuhan,
perhatikanlah aku Tuhan. Bayangkan, kita itu meminta, perhatikan aku ya Tuhan ya. Lihat aku Tuhan, tatap aku Tuhan. Artinya saya, saudara-saudara sekalian, kita semuanya adalah orang-orang yang mempunyai keterbatasan. Kita membutuhkan penolong kita, yaitu Yesus Kristus. Kita membutuhkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau meminta? Apakah kita mau sadar diri kita adalah orang-orang yang mempunyai keterbatasan? Dalam situasi seperti sekarang ini, buat adik-adik kami yang akan mengikuti ujian nanti, ujian akhir, saya mau katakan kepada kalian, minta kepada Tuhan. Tuhan tolong bantu saya Tuhan. Tolong mampukan saya Tuhan. Tuhan tolong berikan kepada saya hati yang mau belajar. Baik itu nanti yang ujian kenaikan kelas atau ujian akhir, berserulah kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Perhatikan aku Tuhan. Makanya kita juga menyanyikan dalam lagu Kidung Jemaat kita, mampirlah dengar doaku. Kita meminta. Kenapa kita mengatakan mampirlah dengar doaku? Karena kita sadar kita tidak layak, kita tidak mampu untuk datang ke hadapan Tuhan. Tetapi kita mau Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Justru disitulah kita sadar kita orang yang punya keterbatasan. Ketika kamu percaya kamu adalah orang yang punya keterbatasan, jangan jatuh ke dalam kesombongan. Anak-anak remaja Jatiwaringin, jangan jatuh ke dalam kesombongan. Apalagi kesombongan rohani. Ya. Jangan pernah jatuh ke dalam kesombongan rohani. Lebih baik kita itu sombong dalam hal ya penampilan mungkin daripada sombong rohani. Iya lebih baik. Tapi lebih baik lagi tidak sombong. Sombong apapun lebih baik lagi. Kalau sombong rohani itu sudah bahaya. Sombong rohani ini kita seolah-olah memposisikan diri kita paling kudus. Sama seperti doa orang Farise. Dia itu mengatakan, Tuhan syukurlah Tuhan, aku tidak seperti si pemungut cukai itu. Nah, itu orang yang sombong rohani. Seolah-olah kita kudus, seolah-olah kita orang Kristen, padahal sikap dan tingkah laku kita hanya menghakimi orang. Itulah orang-orang yang sombong rohani. Tapi ketika kamu sadar kamu mempunyai keterbatasan, kamu sadar kamu mempunyai kekurangan, kamu sadar kamu butuh kekuatan dari Tuhan, disitulah anak-anak remaja jadi anak-anak remaja yang mau menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku kuserahkan. Itu ya. Supaya apa? Supaya kasih setia Tuhan itu nyata dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih setiamu nyata di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya dan kami mengakui bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan itu menjadi dasar iman buat anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin. Mereka berpegang kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika mereka percaya dengan itu, mereka mempersiapkan masa depan mereka. Mereka mempersiapkan kehidupan mereka untuk boleh Tuhan pakai di tengah-tengah dunia ini, merubahkan dunia ini untuk menjadi lebih baik lagi. Penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta kasih, sehingga dunia ini, tempat tinggal kami ini, lingkungan kami ini memberikan kedamaian bagi setiap orang tanpa melihat latar belakangnya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak remaja ini ketika mereka dalam pendidikan mereka yang akan mengikuti ujian akhir, yang akan mengikuti ujian kenaikan kelas. Tolong Tuhan berkati mereka. Tuhan bantu mereka. Tuhan berikan pikiran yang cerdas supaya mereka mampu mengingat setiap pelajaran yang diberikan guru-gurunya kepada mereka, sehingga mereka dapat melalui ujian-ujian itu nantinya demi masa depan mereka yang Tuhan persiapkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
tadi intinya kita harus mencukuri kasih setia Tuhan kan dan kehidupan kita, benar kan Juan? Iya, jadi kita intinya itu harus menikmati kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang diberikan kepada kita itu tidak peduli walaupun kita mungkin punya kekurangan. Jadi intinya itu bukan karena siapa kita ya, yang pasti kasih Tuhan itu tulus untuk semua manusia ya, umat manusia gitu. Oke teman-teman, jadi untuk merespon khotbah ini, marilah kita angkat satu pujian ya sekalian untuk menutup ibadah ini dengan bernyanyi Terima Kasih Tuhan. Teman-teman sekalian, jangan lupa kita untuk mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita, sukacita kita atas berkat Tuhan yang telah kita terima dalam satu Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat teman-teman sekalian. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan diberikan sukacita. Oke, selamat hari Minggu semua teman-teman. Makasih sudah menghadiri ibadah. Tapi sebelum itu jangan langsung keluar dulu ya teman-teman, karena kita mau ada sesi foto sebentar. Yang belum open cam, tolong open cam, terutama anak-anak CD yang buat absen. Ayo anak-anak CD, Ya diharapkan buka kamera supaya absen berjalan. Iya. Coba Amang, next layar selanjutnya Amang. Laura Situmorang, Citra, Astrela Sirait, Panangian Da Vinci, Daniel, Ryzen 7C, oh bukan, Rian, Ryzen. CD anak-anak pelajar CD, Nathan, tolong dibuka kameranya supaya kita bisa bertatap-tatapan seperti Hasibuan bersaudara ini selalu bertatap-tatapan, seperti si Audi, ada juga si Joshua, si Marmata, sampai dekat kali dibikinnya kameranya biar semakin bertatap-tatapan. Ayo Jehuda, ini belum dibuka. Jehuda, Pauline, anak sini dibuka kameranya dulu. Kevin, Ngaca dia, ngaca. nggak apa-apa. Selamat hari Minggu buat Marcelo, Stephen, Pauline, pelajar CD. Ya. Kita berfoto ya. Oke, yang lainnya sudah gelap. Dadah. Dadah, Sampai ketemu selamat minggu hari depan. Minggu. Sampai ketemu minggu depan.